Amerika Serikat dan Cina sepakat tarif, apakah perang dagang sudah damai? Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Yusuf Randy Manilet, peneliti ekonomi Core Indonesia. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore Mbak Maria. Iya, Pak Yusuf, ini akhirnya negosiasi antara Amerika Serikat dan Cina menimbulkan pertanyaan. Sebenarnya apa sih yang ingin diraih oleh Trump dari taktik perdagangan agresif terhadap Cina ini? Ya, jadi kalau sebenarnya kita ikuti ya, baik kebijakan agresif Trump pada periode kedua maupun kebijakan yang relatif mirip pada periode pertama di 2018 silam itu ada semacam benang merah ya dan kesimpulan yang bisa kita ambil. Jadi kalau kita lihat alasan dari kebijakan agresif Trump terhadap Cina memang tidak terlepas dari upaya ya untuk mengurangi defisit dagang Amerika terutama terhadap Cina dan kemudian berdasarkan kesepakatan itu diharapkan juga nantinya Cina menghentikan ya praktik perdagangan yang dianggap oleh Amerika Serikat dalam hal ini Presiden Trump dan jajarannya itu tidak adil. Seperti misalnya pencurian kekayaan intelektual, kemudian transfer teknologi kepada perusahaan asing dan juga subsidi negara. Jadi eh, apa yang sebenarnya ingin diraih ya dari strategi ini ya pertama tentu dari sisi perdagangan gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang Trump dan jajarannya baik di periode kedua ini maupun di periode pertama ingin kemudian memperkecil ya defisit neraca perdagangan antar Amerika Serikat dengan Cina gitu. Nah, hanya saja kalau kita bicara hasil memang ini kemudian agak mixing ya. Kenapa agak mixing? Karena hasilnya juga campuran gitu. Artinya kita tidak bisa mengatakan kemudian kebijakan Trump ini sepenuhnya berhasil. Jadi kalau kita memperhatikan bisa saja kebijakan ini memang akan memberikan dampak defisit perdagangan yang lebih rendah ya antara Amerika Serikat dan Cina terutama dalam jangka pendek. Tetapi karena kebijakan Trump ini juga menyasar tidak hanya Cina, ini juga akhirnya ikut memberikan efek terhadap impor dari negara lain. Jadi impor dari Cina-nya mungkin dapat ditekan, tetapi karena ada kebijakan yang sama, itu kemudian bisa bergeser ya impor dari Cina ke negara lain seperti misalnya Vietnam, Meksiko atau India. Jadi saya kira itu merupakan salah satu tujuannya ya dari kebijakan yang bersifat agresif ini. Nah, lebih jauh kalau kita lihat sebenarnya tujuan utama ya Trump dalam mendorong kebijakan agresif ini bukan sekedar dagang ya, apalagi kalau kita bicara konteks dengan Amerika, dengan Cina maksud saya, tapi juga ingin berupaya merubah ya pola hubungan Amerika Serikat dan Cina secara keseluruhan. Nah, harapannya tentu dari hubungan yang selama beberapa dekade bersifat kooperatif ini kemudian menjadi lebih konfrontatif gitu ya. Trump kalau kita perhatikan memang dia membawa pendekatan yang apa istilahnya bersifat pendekatan decoupling gitu ya, yaitu memisahkan ekonomi AS dari ketergantungan terhadap China dan dari kebijakan-kebijakan baik yang sudah dilakukan di periode pertama kepemimpinannya dan juga sekarang itu terlihat tercermin ya dari uh, tercermin dari meningkatnya pembicaraan soal masalah relokasi rantai pasok misalnya. Kemudian investasi domestik di sektor strategi seperti misalnya semiconductor yang beberapa pekan lalu kita sempat diskusikan dan juga masalah penguatan aliansi ekonomi alternatif apa antara Amerika Serikat dengan negara-negara lain. Jadi dalam hal ini saya kira Trump memang berhasil mengubah ya orientasi kebijakan jangka panjang Amerika Serikat terhadap Cina yang bahkan kebijakan tersebut tidak mampu atau setidaknya tidak terlihat dapat dijalankan oleh pemerintahan yang menggantikan Trump di periode pertama yaitu Joe Biden. Jadi saya kira ini adalah upaya-upaya Trump untuk mengubah ya
pola perdagangan antara Amerika Serikat dan China, dan lebih 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 jauh ini adalah upaya sekali lagi untuk meraih apa ya, semacam hegemoni yang mungkin Trump rasakan itu mulai beralih, yang tadinya banyak dikuasai oleh Amerika Serikat, namun dengan kemajuan dari China itu sendiri akhirnya hegemoninya mulai beralih, dan akhirnya Trump harus melakukan beberapa cara, termasuk cara-cara yang bersifat konfrontatif yang seperti yang dilakukan saat ini. Ya, Pak Yusuf, lalu bagaimana sih Anda melihat hasil kesepakatan dari pertemuan di London, Inggris kemarin? Apakah Amerika Serikat dan Cina ini sudah dapat win-win solution atau seperti apa, Pak? Iya, saya kira karena kesepakatannya ini dia belum bersifat final ya, karena dari sisi China-nya sendiri kita perhatikan belum ada semacam tanggapan terkait apa yang disampaikan oleh Presiden Trump. Kemudian kita juga belum melihat dokumen resmi yang menyatakan bagaimana kesepakatan ini dijalankan ya. Maksudnya kita kan tidak hanya berbicara misalnya eh, bagaimana tarif ya dinegosiasikan misalnya, tetapi juga eh, bagaimana dari apa ya, dari detail dari kesepakatan tersebut. Lebih lanjut kalau kita melihat ya dari pola negosiasi Trump atau pola kepemimpinan Trump secara umum ya, kita melihat adanya pola yang bisa saja berubah dari waktu ke waktu. Dan ini yang menurut saya juga masih perlu diantisipasi, apalagi jika di kemudian hari Trump berubah pikiran. Ini yang menurut saya perlu diantisipasi oleh ekonomi global. Jadi memang kalau kita perhatikan secara jangka pendek, ini semacam memberikan angin segar ya, angin segar bagi proses pemulihan ekonomi global, karena kita tahu sendiri bahwa kedua negara ini merupakan dua negara pemain utama dari ekonomi global. Namun di saat yang bersamaan melihat secara historis ya bagaimana pola kepemimpinan Trump, kemudian juga belum adanya statement resmi dari pemerintahan China, ditambah juga belum ada dokumen utama yang memperlihatkan detail dari kesepakatan ini, ya saya kira kita masih berada pada mode siaga ya. Artinya kesepakatan ini bukan tidak mungkin akan kembali berubah kalau seandainya sebelum kemudian ada dokumen yang memperlihatkan bahwa kesepakatan ini sudah dijalankan. Dan dalam hal itu pula menurut saya negara-negara yang terlibat atau terkena dampak dengan eh, tarif Trump ini juga masih harus berada pada mode siaga. Artinya bisa saja kebijakan ini berubah, dan artinya itu akan ikut mempengaruhi kebijakan perdagangan internasional negara-negara yang terdampak, termasuk di dalamnya Indonesia. Jadi misalnya kalau seandainya kesepakatan ini berakhir dengan damai gitu, ini kan tentu akan memberikan efek yang positif, terutama bagi Indonesia ya kalau kita bicara konteks Indonesia, karena eh, kedua negara merupakan partner utama, dan Indonesia kemudian tidak harus berada lagi pada posisi yang dilema, karena sebelumnya Indonesia di satu sisi tentu perlu mengakomodir concern dari kebijakan Trump, namun di sisi lain juga tidak boleh melewatkan concern dari pemerintahan China. Jadi dengan adanya kesepakatan damai ini tentu akan memberikan semacam angin positif. Namun kalau seandainya tadi dalam skenario tertentu ya, yang tentu kita tidak harapkan, ternyata kesepakatan ini gagal, maka negara-negara yang terkena dampak dari perjanjian perdagangan ini akhirnya harus melakukan kalkulasi ulang terkait bagaimana kebijakan perdagangan internasional mereka, termasuk di dalam Indonesia, baik dari kebijakan yang mengaitkan kebijakan yang saat ini dinegosiasikan dengan pemerintahan Trump, maupun kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan China. Jadi saya kira kita masih berada pada mode siaga sebelum kemudian dokumen ataupun statement resmi diberikan oleh kedua negara seperti itu. Ya, Pak Yusuf, ini artinya jika kebijakan berubah, maka perang dagang akan memanas lagi atau seperti apa Anda melihat hal ini?
Iya, saya kira kalau kita bicara saat ini memang sudah ada perubahan ya. Maksudnya perubahan ini sebelum kesepakatan kan banyak negara yang melakukan rekalkulasi terkait bagaimana dampak dari perang dagang terkait perekonomian mereka, terkait dengan perdagangan internasional mereka gitu. Jadi ketika misalnya kesepakatan ini ternyata mandek dan tidak berjalan, eh, tentu ya ini akan ikut mempengaruhi dalam konteks misalnya eh, negara-negara yang tadinya berharap adanya perjanjian damai kedua negara akan mempengaruhi pemulihan ekonomi global, tentu harus melakukan kalkulasi ulang karena ketika kesepakatan ini tidak berhasil maka nasib dari proses pemulihan ekonomi global juga akhirnya ikut menggantung gitu ya. Jadi ketika dia menggantung, ini yang akan ikut memberikan efek dari tadi proses kalkulasi. Mereka misalnya negara-negara yang terkena dampak dari perang dagang ini harus melihat kembali apakah misalnya Amerika Serikat dan China bisa masih tetap menjadi salah satu negara tujuan utama mereka gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata tidak bisa, maka mereka harus mencari pangsa pasar alternatif di luar kedua negara tersebut. Meskipun mungkin kedua negara tersebut tidak dihilangkan dari share market perdagangan internasional mereka, tapi ya mau tidak mau dengan belum jelasnya gitu ya dari kesepakatan ini mereka harus mulai mencari misalnya negara-negara alternatif pun termasuk di dalamnya menurut saya Indonesia gitu. Indonesia saat ini masih berada pada posisi tunggu dan kalau kita perhatikan memang masih banyak kebutuhan ataupun eh, interest dari pemerintah untuk melakukan negosiasi terutama untuk pemerintahan Trump. Jadi eh, tentu proses negosiasi ini juga bisa saja berubah dengan pemerintahan Trump kalau misalnya kesepakatan ini gagal. Karena sekali lagi Indonesia tidak hanya harus memperhatikan gitu ya bagaimana negosiasi mereka dengan Amerika Serikat, tetapi juga bagaimana negosiasi mereka dengan China itu sendiri. Jadi saya kira kita eh, perlu apa ya melihat lebih dalam apabila eskalasi ini kemudian meningkat. Saya kira banyak negara-negara emerging market termasuk Indonesia harus melakukan kalkulasi ulang terkait apa strategi dagang mereka sehingga dalam konteks tersebut periode ketidakpastiannya bertambah lagi. Nah, periode ketidakpastian ini yang menurut saya juga bisa memberikan efek lebih besar gitu ya dalam hal apa hal lain di luar perdagangan internasional itu sendiri misalnya di pasar keuangan dengan adanya periode ketidakpastian ini ya investor tentu akan masih melanjutkan wait and see mereka untuk misalnya menempatkan dana mereka pada apa portofolio tertentu karena dengan adanya ketidakpastian ini mereka justru akan melihat ulang gitu ya apakah misalnya eh, negosiasi ini lancar gitu ya proses damai ini memang bisa lanjut atau tidak karena itu juga akan ikut mempengaruhi bagaimana kebijakan mereka dalam misalnya apa menentukan ya portofolio terutama di pasar keuangan dan kebijakan di pasar keuangan itu dinamikanya akan ikut mempengaruhi pergerakan dari nilai tukar di masing-masing negara emerging market. Ketika ketidakpastian misalnya meningkat karena proses damainya belum jelas, ini juga bukan tidak mungkin masih akan bisa mendorong kembalinya terjadi capital outflow ya dari negara-negara emerging market termasuk di dalam Indonesia. Dan ketika itu terjadi, sayangnya itu akan kemudian memberikan efek terhadap nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah saya kira masih bisa berpotensi bergerak lebih volatile dan potensi pelemahannya juga masih terjadi. Jadi ini semacam muara dari kondisi ketika misalnya ternyata kesepakatan ini ternyata belum jelas gitu ya dan perang dagang akhirnya kembali berlanjut seperti itu. Sudah saatnya kita rekalkulasi atau berhitung ulang tarif dengan Amerika Serikat maupun dengan Cina sendiri, Pak.
Halo? Halo Pak. Ya, sorry agak putus-putus, Mbak. Maaf. Ya Pak Yusuf, apakah memang sudah saatnya untuk kita rekalkulasi berhitung ulang tarif dengan Amerika Serikat maupun dengan Cina, Pak? Iya, memang kalau kita melihat kondisi saat ini, sekali lagi, apa ya, arahnya belum sepenuhnya jelas. Meskipun tadi di awal kita sudah sebutkan bahwa dengan adanya narasi damai antara Cina dan Amerika Serikat sedikit memberikan angin segar, namun karena belum jelasnya ya detail dari kesepakatan damai ini, maka seluruh negara, termasuk mungkin emerging market, masih berada pada posisi siaga. Nah, posisi siaga dari negara-negara emerging market termasuk di dalamnya mempersiapkan beberapa skenario gitu ya, skenario untuk menegosiasikan ulang baik itu yang sifatnya tarif dan juga yang sifatnya non tarif. Nah, untuk misalnya Indonesia dengan Amerika Serikat. Saat ini kan kesepakatan ataupun negosiasinya itu banyak difokuskan pada produk-produk ekspor yang menjadikan Amerika Serikat sebagai tujuan utama. Lalu ketika adanya ketidakpastian dari proses negosiasi ini, maka rekalkulasi juga tentu harus dilakukan, dihitung kembali gitu ya. Kalau misalnya kesepakatan ini gagal, maka apakah kita akan tetap mengajukan proses negosiasi pada tarif tertentu untuk produk-produk tertentu, atau misalnya mencari exit strategi lain ya, dalam hal misalnya mengajukan negosiasi pada aspek lain. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya memang perlu dilakukan oleh pemerintah di periode ketidakpastian imbas dari apa kesepakatan damai Cina dan Amerika Serikat. Exit strategi yang dimaksud misalnya saat ini kan narasi ya, narasi yang sering diajukan atau dibicarakan oleh Trump dan jajaran pemerintahannya itu banyak kepada narasi ketidakadilan pada perdagangan antar Amerika Serikat dengan beberapa negara termasuk di dalamnya Indonesia. Nah, padahal kalau kita perhatikan sebenarnya Amerika Serikat itu punya keunggulan ataupun punya posisi tawar yang lebih baik kalau kita berbicara neraca perdagangan untuk jasanya gitu ya, untuk perdagangan jasa di luar perdagangan barang. Nah, exit strateginya itu tadi, kalau seandainya memang nanti negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat akhirnya tidak berjalan mulus, ya saya kira pemerintah nanti bisa memainkan kartu negosiasi neraca perdagangan jasa. Jadi Amerika Serikat bisa bisa dinego gitu ya, dalam arti selama ini Amerika Serikat menikmati surplus pada neraca perdagangan jasa. Dan di saat yang bersamaan, kalau kita lihat dari sudut pandang Indonesia, sebenarnya Indonesia mengalami defisit untuk perdagangan jasa. Jadi seharusnya kalau melihat dari kondisi tersebut, arah perdagangan relatif adil ya. Artinya Amerika Serikat memang mengalami defisit neraca perdagangan barang dengan Indonesia, tetapi dia mengalami posisi surplus untuk perdagangan jasa. Jadi hal-hal seperti ini, exit strategi seperti ini yang menurut saya juga perlu dihitung kembali oleh pemerintah di luar tadi masalah tarif. Nah, untuk China-nya sendiri juga memang tidak boleh dilupakan gitu. Kita tahu bahwa China merupakan partner utama Indonesia dan dalam beberapa tahun terakhir ini posisi China dalam ekonomi Indonesia semakin strategis. Dilihat dari misalnya nilai perdagangan antar kedua negara yang semakin meningkat, kemudian juga posisi investasi asing dari China ke Indonesia yang juga mengalami peningkatan. Saya kira itu menunjukkan bahwa China memang tidak bisa dilepaskan dari ekonomi Indonesia secara umum. Dan hal-hal seperti inilah yang saya pikir juga bisa di
dijadikan sebagai alat pemerintah ya untuk mempersiapkan negosiasi dengan China apabila sekali lagi ada perubahan dari kesepakatan China dengan Amerika Serikat. Jadi narasi yang harusnya dimainkan oleh pemerintah itu lebih kepada bahwa China tetap merupakan partner strategis utama Indonesia, dan itu juga telah terlihat dari beberapa indikator termasuk di dalamnya perjanjian perdagangan. Jadi dari hal-hal tersebut sebenarnya Indonesia bisa menyampaikan bahwa China itu tidak dilupakan, tetapi memang dalam posisi saat ini Indonesia juga mau tidak mau harus bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Jadi Indonesia perlu mempertegas posisinya bahwa mereka juga punya interest, punya kebutuhan yang harus dinegosiasikan tidak hanya ke Amerika Serikat, tetapi juga ke China seperti itu. Ya, baik Pak Yusuf. Ini pertanyaan terakhir, selain kesepakatan dengan Cina, Trump juga akan mengumumkan kesepakatan tarif kepada mitra dagang lainnya dalam 2 pekan ke depan. Nah, di mana Trump ini secara sepihak yang akan menentukan isi dalam perjanjian tersebut. Dan setiap negara disuruh untuk memilih, menerima atau menolak. Nah, kira-kira bagaimana sih reaksi dari para mitra dagang Amerika Serikat ini ke depan? Mereka mau menerima atau justru malah menolak, Pak? Iya, kalau saya prediksikan gitu ya, memang ini hasilnya itu akan dinamis, dan dugaan saya respon dari negara-negara itu ada 3 hal gitu ya yang akan mereka lakukan. Yang pertama, mungkin negara akan cenderung menerima ya, tapi dengan tekanan diplomatik. Jadi beberapa negara, katakanlah seperti Korea Selatan atau mungkin Jepang, akan lebih pragmatis ya. Mereka memiliki hubungan ekonomi yang relatif erat ya dengan Amerika Serikat, dan industri mereka seperti otomotif ataupun elektronik itu sangat tergantung pada pasar Amerika. Jadi dalam konteks tersebut bisa saja ya mereka memilih untuk menerima negosiasi diam-diam ya tanda kutip gitu, sambil mencoba menekan atau melakukan lobby kepada pemerintahan AS atau kepada departemen tertentu untuk melunakkan beberapa poin kesepakatan. Tapi perlu dicatat juga, menerima dalam hal ini bukan berarti sepenuhnya setuju gitu ya. Mereka dalam hal ini bisa saja menerima secara teknis, tetapi tetap membangun semacam aliansi gitu ya untuk melawan pendekatan sepihak AS di forum internasional seperti misalnya di WTO atau di G20 atau G8 atau G7. Nah, yang bagian kedua, ada negara yang kemungkinan besar akan menolak secara terbuka gitu ya. Saya kira negara-negara seperti Uni Eropa, terutama negara seperti Jerman dan Perancis, itu kemungkinan besar akan menunjukkan semacam resistensi ya yang lebih kuat dibandingkan dengan negara seperti Korea Selatan atau Jepang yang tadi kita diskusikan di awal. Jadi mereka tentu secara prinsip akan menolak eh, pendekatan dagang berbasis semacam ultimatum gitu ya dari Presiden Trump. Dan kita tahu Uni Eropa atau negara-negara Eropa selama ini memang membela sistem multilateral. Dan jika Trump memaksakan kesepakatan sepihak, tentu mereka bisa saja membalas ya dengan tarik balasan, atau eh, lebih jauh bisa mengajukan gugatan ke WTO, meskipun efektivitasnya terbatas karena lembaga itu sedang dilemahkan oleh Amerika Serikat sendiri. Kemudian Kanada dan Meksiko pun saya kira juga berada pada posisi sulit gitu ya. Jadi meskipun mereka sudah punya kesepakatan dagang yang menggantikan perjanjian dengan NAFTA, tetapi eh, menurut saya ancaman tarif tambahan dari Trump ini bisa eh, punya efek yang relatif berbeda, apalagi jika dilanggar. Jadi saya kira memang akan ada semacam resistensi, tetapi juga melihat ya dinamika dari negosiasi antara China dan Amerika Serikat. Lalu negara berkembang ya dan ekonomi menengah gitu ya, kemungkinan akan memilih strategi yang sifatnya lebih mixing, lebih campuran. Jadi negara-negara seperti
Indonesia, terutama Brasil atau India, saya kira memang akan relatif lebih hati-hati. Di satu sisi tentu mereka seperti yang kita tahu tidak ingin kehilangan akses pasar ke Amerika Serikat gitu ya. Tapi di sisi lain mereka juga tidak ingin terlihat semacam tunduk gitu ya secara politik. Jadi mungkin mereka akan menggunakan strategi terima sebagian dan menawar yang sisanya. Atau di saat atau kondisi tertentu mereka mungkin akan menunda keputusan sambil melihat posisi dari negara lain. Yang lebih penting adalah langkah Trump itu sebenarnya memang bisa membuka landscape geopolitik perdagangan secara fundamental, baik mereka yang kemudian akan menerima perjanjian tersebut atau kemudian menolak atau yang sifatnya lebih moderat gitu. Pada akhirnya memang kemudian ada negara yang terpaksa ya apa menerima, namun ada negara juga yang akhirnya menolak gitu. Jadi mixing kalau kita bicara reaksi yang akan muncul dari masing-masing negara. Baik, terima kasih Pak Yusuf untuk waktu dan analisisnya di Kabar Bursa hari ini. Sukses dan sehat selalu Pak Yusuf. Terima kasih, selamat sore.